Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan dan tetap jaga pola hidup sehat ya. Eh, Perkenalkan, nama saya Siti Lilisania dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan sekarang saya sedang mengikuti program Permatasari di Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar kepemimpinan. Langsung saja. Selanjutnya yaitu apa itu kepemimpinan. Jadi kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Kita harus tahu dulu nih kata dasarnya yaitu pemimpin. Menurut KBBI, pemimpin yaitu orang yang memimpin. Jadi pemimpin itu orangnya ya, subjeknya kitanya. Nah, menurut pengertian lain, pemimpin adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dan juga mencapai tujuan suatu organisasi tersebut. Makanya dari situ kita tahu apa arti kepemimpinan tersebut. Jadi kepemimpinan adalah suatu kegiatan, proses, atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama atas dasar kemampuan orang tersebut untuk melakukan tujuan-tujuan untuk tujuan dari organisasi itu gitu ya. Jadi itu salah satu pengertian dari kepemimpinan. Sebenarnya banyak pengertian-pengertian menurut para ahli tentang kepemimpinan, tapi secara garis besar kepemimpinan itu ya seni untuk mempengaruhi orang lain, itu saja. Dan juga saya pernah mendengar bahwa pemimpin itu dilahirkan dan juga ditakdirkan, seperti itu. Saya mengutip dari video Pak Hanif Al-Qadri. Jadi pemimpin itu diberikan kekuasaan atau wewenang untuk melakukan sesuatu, tetapi pemimpin itu tidak boleh menyeleweng atau menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan individu atau pribadinya. Biasanya di setiap organisasi atau di setiap lembaga itu jika pemimpinnya melakukan kesalahan atau melanggar wewenangnya, menggunakan wewenangnya dengan seenaknya, itu biasanya ada namanya tindakannya masing-masing atau hukumannya masing-masing gitu. Jadi kita sebagai pemimpin tidak boleh menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi atau menindas orang lain, itu tidak boleh ya. Dan juga ada istilah kepemimpinan pendidikan. Jadi kepemimpinan pendidikan yaitu suatu kegiatan atau proses mempengaruhi, mendidik, membimbing, dan mengkoordinir segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pendidikan agar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan lebih efektif dan juga lebih efisien untuk mencapai tujuan-tujuan dari pendidikan atau pengajaran itu. Nah, jadi di dunia pendidikan pun ada konsep kepemimpinan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu ada teori-teori kepemimpinan. Apa sih tujuan dari teori-teori kepemimpinan ini? Nah, kegunaannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana kepemimpinan ini dilaksanakan secara efektif dan juga lebih efisien. Yang pertama yaitu ada teori kepemimpinan sifat. Nah, pada perkembangannya teori ini dipengaruhi oleh teori dari pemikiran psikologi yang menyatakan atau berpandangan bahwa kepemimpinan itu tidak seluruhnya dilahirkan atau yang biasa kita sebut bakat atau potensi, tetapi kepemimpinan itu bisa melalui pendidikan, pelatihan, dan juga pengalaman. Untuk sifat-sifatnya yaitu ada fisik, mental, dan juga kepribadian, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada teori perilaku dan juga situasi. Nah, pada teori ini seorang pemimpin akan mengalami kecenderungan ke dua arah. Yang pertama yaitu konsiderasi, di mana seorang pemimpin itu cenderung menunjukkan sikap akrab terhadap bawahannya. Nah, yang kedua itu struktur inisiasi. Nah, struktur inisiasi ini kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan antara seorang pemimpin dan juga bawahan. Dari teori ini
dari teori ini juga dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin yang baik itu menunjukkan perhatiannya kepada bawahan dan juga memberikan kepercayaan kepada bawahannya bahwa dia dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, seperti itu. Tiga, yaitu ada teori kewibawaan kepemimpinan. Nah, kewibawaan atau karisma merupakan poin penting dalam sebuah kepemimpinan karena dengan sifat tersebut seorang pemimpin dapat dipercayai oleh bawahannya tuh, karena bawahannya itu pun dia merasa bahwa pemimpinnya ini sangat luar biasa gitu. Dengan sifat tersebut dapat melindungi dirinya dari bahaya seperti itu. Dan di dunia pendidikan pun dengan pemimpin yang mempunyai sifat seperti itu akan membawa sekolah tersebut menjadi lebih berkualitas, lebih baik dan juga lebih maju lagi. Selanjutnya yang keempat ada teori kepemimpinan situasi. Nah, di teori ini pemimpin harus bisa menduga hal-hal yang baik dan juga bisa mengikuti perkembangan dari pengikut atau bawahannya gitu. Jadi harus bersifat fleksibel gitu dalam kepemimpinannya. Dan yang kelima yaitu ada teori kelompok. Jadi teori kelompok ini di mana saat pemimpin dan juga bawahan bisa bekerja sama dengan baik dalam suatu kelompok agar tujuan-tujuan yang sudah dicanangkan itu bisa terwujud dengan baik dan juga sesuai sasaran, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu tipe otokratis, di mana pemimpin ini akan menunjukkan tanggung jawabnya dalam memimpin sehingga maju mundurnya suatu sekolah tergantung pada kepemimpinannya. Yang kedua yaitu ada tipe pseudo-demokratis, di mana seorang pemimpin ini akan memberikan kesan demokratis pada bawahannya padahal dia bersifat otokratis. Yang ketiga yaitu ada laissez-faire, di mana pemimpin ini memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk melakukan segala sesuatu yang dianggap benar. Terus yang keempat yaitu ada tipe demokratis. Nah, tipe demokratis ini memperlihatkan bahwa pemimpin ini dia bagian dari suatu kelompok tersebut gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.